Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Untuk bagikan berkat lewat firman Tuhan. Puji Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. Saya percaya perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan yang penuh kemenangan. Amin. Kalau kita berjumpa dengan Yesus dan kita nggak pulang bawa sesuatu, saya pikir something is wrong. Pasti ada yang nggak beres. Karena perjumpaan dengan Tuhan pasti membawa pulang sesuatu. Saudara yang sakit sudah pulang dengan kesembuhan. Saudara yang lemah sudah pulang dengan kekuatan. Saudara yang jenuh sudah pulang dengan semangat baru. Saudara-saudara yang rumah tangganya goyang sudah pulang dengan kepastian bahwa Allah memberkati dan memberi kemenangan bagi keluarga kita. Haleluya. Mazmur 64 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Hari ini saya mau bicara tentang keuntungan di balik kejujuran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cari orang pintar hari-hari ini banyak. Banyak sekali orang pintar. Ya kan? Gelar master, di mana-mana. Doktor di mana-mana, mulai dari yang doktor asli sampai doktor bikin-bikinan ada. Karena hari-hari ini cari orang pintar banyak. Saya pikir cari orang kaya juga nggak sedikit. Saudara, hari-hari ini cari orang kaya banyak, saudara-saudara. Ya kan? Orang boleh bilang Indonesia krisis, tetapi apa juga ada di Jakarta, ya kan? Mercedes yang terbaru kek, BMW kek, yang terbaru apa juga ada. Bentley, bukan Bendy. Bendy mah di Tondano situ banyak. Bentley. Wih, gaya banget. Ya kan? Apa Porsche. Susah itu nyebutnya itu. Cari orang kaya hari-hari ini juga tidak sedikit, banyak saudara-saudara. Cari orang pintar banyak. Cari orang kaya banyak. Cari orang yang gagah juga banyak hari-hari ini. Jadi saudara-saudara di sini yang belum dapat pasangan teman hidup, jangan khawatir, teguhkan iman saudara. Mulai dari yang ganteng sekali sampai yang kurang ganteng, sampai yang ya pas-pasan begitu. Ada yang ganteng tapi oon. Ada juga begitu, ganteng sih ganteng. Dia ganteng tapi atos. Orang pikir naik atos, bukan, agak tolol sedikit. Cari orang yang kaya banyak, cari orang pintar banyak, cari orang gagah banyak. Dan saudara-saudara yang pria, cari orang cantik juga hari ini banyak. Mulai dari yang ke salon 3 bulan sekali, sampai yang sebulan 3 kali. Mandi madu, mandi susu, untuk menstabilkan mandi areng. Iya kan? Yang paling langka, yang paling susah, saudara cari hari-hari ini adalah orang jujur. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Kalau saudara pengusaha, sudah ngerti apa yang saya katakan. Saudara akan bilang, pendeta, cari orang pintar, pendeta hebat. Banyak sekarang orang pintar, nggak kekurangan. Mau lulusan mana? Amerika, Australia, London, Inggris, Afghanistan, mana ada? Sampai yang lulusan luar negeri, Timur juga luar negeri kan? Anak kamu sekolah di mana? Di luar negeri. Karena keterbatasan biaya. Di mana luar negerinya? Timur. Aduh, minta ampun lah. Kalau cuma pengen gaya aja ya kan. Minta ampun. Tapi yang hari ini saya mau jelaskan buat saudara, karena pengusaha sudah ngerti apa yang saya maksudkan. Bahwa cari orang jujur hari-hari ini itu yang sulit. Amin. Ya kan? Mungkin saudara menatap saya dan bilang, iya pendeta, saya pernah dikecewakan. Sampai hari ini sulit saya dapat pasangan teman hidup. Dulu ada pasangan saya, orangnya baik, rajin ke gereja,
penampilan nggak mempermalukan. Tapi saya baru tahu ternyata mobil yang dia pakai cuma mobil sewaan. Dia tidak jujur. Cari suami yang jujur hari-hari ini langka, ya kan? Cari suami yang bawa pulang jutaan atau miliaran, ya kan? Baik uang halal maupun haram. Jadi hari-hari ini cari orang jujur itu yang sulit. Orang yang melayani dengan jujur, orang yang bekerja dengan jujur. Karena kejujuran hari-hari ini menjadi barang langka. Sekolah komputer banyak, sekolah bahasa banyak, sekolah manajemen, sekolah ekonomi banyak. Meskipun yang terbanyak lulusan jurusan ekonomi terpuruk. Ya kan? Indonesia kan banyak, di Jakarta aja sekolah tinggi ekonomi banyak. Tapi jurusannya ekonomi lemah sama ekonomi terpuruk. Makanya sekolah tinggi ekonomi banyak, ekonomi nggak baik-baik. Karena jurusannya itu jurusan ekonomi apa dulu? Ekonomi lemah sama ekonomi terpuruk. Banyak saudara-saudara, ya kan? Tetapi sekolah kejujuran, sekolah tinggi ilmu kejujuran itu nggak ada. Dan saya percaya kalaupun dibuka tidak ada yang mau mendaftar, ya kan? Tapi coba kalau saudara ke toko buku hari-hari ini, saya akan jumpai banyak kalimat-kalimat judul buku seperti ini. Trik mempengaruhi bawahan Anda. Wah. Trik bagaimana mengambil hati atasan Anda. Ya. Trik bagaimana menjadi seorang penjual yang sukses. Karena dunia ini hari-hari ini penuh dengan trik. Tetapi saya tetap percaya langit dan bumi boleh lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Dunia boleh semaju apapun, firman Tuhan tetap jaminan untuk berkat dan kemenangan hidup kita. Haleluya. Mazmur pasal 64 ayat 1 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikan aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak apa? Orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Berarti orang-orang tulus hari-hari ini seringkali dalam masalah. Alkitab bilang apa? Menajamkan lidahnya seperti pedang, membidikan kata yang pahit seperti panah, untuk apa? Menembak orang yang apa? Tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Lihat kiri kanan saudara, tanya, kamu tulus nggak? Tanya aja nggak apa-apa. Tanya aja nggak apa-apa. Kalau dia marah, lapor saya, bilang, pendeta dia marah. Lihat aja kiri kanan saudara, tanya, kamu tulus nggak? Ayo cepet. Kok takut? Ayo, saya tungguin. Ayo. Kenapa sih saudara tidak mau melepaskan pandangan saudara dari saya? Lihat aja kiri kanan saudara, kenapa sih bilang sama dia, hei, kamu tulus nggak gitu? Saya khawatir banyak gereja itu dia kalau masuk itu, kiri kanannya siapa juga dia nggak tahu. Makanya kalau handphone hilang, siapa yang tanggung jawab dia nggak tahu. Masa kalau sudah masuk kebaktian, saya percaya gereja adalah keluarga. Amin. Nah, kan ini kan gereja kita punya misi kan tuayan beribu-ribu laksa. Betul? Ya kan? Setiap saudara harus jadi pemenang-pemenang jiwa. Amin. Nah, kalau saudara pemenang jiwa, saudara harus tahu dulu yang di jemaat ini siapa, yang di Betanis ini siapa. Jangan saudara main injilin orang. Kamu udah masuk gereja, udah. Gerejanya di mana? Itu di Betanis itu, di JHCC. Oh, jam berapa? 8.30. Sama dong kita. Lah. Ya. Alkitab bilang apa? Orang tajamkan apa?
Lidahnya seperti pedang, membinikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak apa? Orang yang tulus hati dari tempat tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan apa? Tidak takut-takut, atau terjemahan aslinya juga sama artinya dengan tidak tahu malu. Artinya pokoknya dengan segala cara, halal atau haram, pokoknya orang yang jujur, orang yang tulus hati mau coba diperdayakan. Itu yang dunia sedang buat hari-hari ini. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang? Saya bisa lihat gak masalah orang tulus? Gak ada salah apa-apa. Orang coba buang kata-kata fitnah. Orang coba buat tindakan-tindakan jahat. Orang coba buat perangkap. Kenapa? Dengar baik. Karena orang jujur, karena orang tulus, dimanapun dia berada, dia punya sesuatu yang bisa dia bagikan. Allah akan mengangkat dia dan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi orang dunia kalau lihat orang tulus tuh gregetan, ya kan? Nah itu, mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi, dikatakan apa? Mereka udah siap, mereka udah buat apapun. Tetapi Allah, kata Alkitab apa? Menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong apa? Mereka yang terluka. Orang yang rancangan yang jahat justru dipermalukan. Iya, Tuhan membuat mereka tergelincir. Karena apa? Lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan apa? Memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan apa? Bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang jujur dikatakan apa? Akan bermegah. Setiap orang sebetulnya merancangkan untung dalam hidupnya. Apa sih untung? Saya percaya bahwa untung berarti saya mendapat sesuatu lebih daripada apa yang saya berikan. Itu yang saya beri nama untung. Kalau saya beli 500, saya jual 2,5 juta, itu agak kelewatan. Kalau saya beli 500 lalu saya jual 1.500, saya beri nama saya untung. Kalau saya beli 500, saya jual 250, namanya saya oon. Loh, kalau saya beli 500 saya jual 2,5 kan rugi ya, itu namanya O2N. Ya kan, agak kurang pinter gitu. Untuk supaya rapih bahasanya. Tapi kan namanya saya rugi. Nah, ternyata bukan hanya dalam bisnis untung, dalam banyak hal kita bisa untung. Saya catat di sini beberapa hal. Dalam keluarga kita juga bisa untung. Dalam arti kata begini. Saya memberi perhatian buat anak-anak saya. Lalu anak-anak saya berhasil. Itu kan saya untung. Betul? Kenapa saya untung? Karena apa yang saya tabur, saya tuai lebih dari itu. Anak-anak saya bukan hanya berhasil, tapi anak-anak saya bisa jadi berkat. Anak-anak saya bisa melayani. Anak-anak saya bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, mengerjakan banyak mujizat lewat kuasa pertolongan Roh Kudus. Nah, maka kita akan bilang, waduh, saya untung loh pendeta. Rumah tangga saya bahagia sekali. Amin. Setelah beri sesuatu, saudara dapat berlipat kali ganda. Itu namanya untung. Ya. Itu namanya untung. Kenapa? Karena saudara buat sesuatu, saudara tabur sesuatu yang baik buat keluarga saudara. Dan saudara lihat hasilnya. Apa yang terjadi setelah tabur yang baik buat keluarga saudara, tiba-tiba dia malah jadi artis iklan sabun. Apa yang terjadi? Akhirnya anak-anak saudara justru hidup dengan narkoba,
Apa yang terjadi? Justru akhirnya rumah tangga sudah hancur. Suami sudah punya perempuan lain, sudah bilang, aduh Tuhan, saya sudah buat segala-galanya gitu Tuhan. Tapi kok kayaknya Tuhan gak buat mujizat, kok kayaknya aduh rumah tangga saya seperti ini gitu. Nah saya percaya orang jujur pasti akan melihat keuntungan. Amin. Dalam pekerjaan Tuhan juga sama. Dia buat yang terbaik. Dan dia lihat Allah mulai buka jalan yang luar biasa dalam hidupnya. Amin. Tetapi saya percaya orang yang justru pikirannya hanya cari untung, orang yang pikir bagaimana apa yang saya harapkan harus bisa terjadi dan akhirnya menghalalkan segala cara, justru orang ini akan mengalami kerugian yang besar. Karena Alkitab bilang orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan, orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi janji Tuhan adalah kita beroleh keuntungan asal kita mau hidup dalam apa? Kejujuran. Nah, saya catat beberapa hal penting bahwa untung dari dunia ini penuh trik. Untung dari dunia ini ada banyak orang bilang, aduh, kalau kita terlalu jujur-jujur aja bagaimana lu bisa untung? Tetapi di dalam Tuhan justru sebaliknya. Waktu kita jaga hati kita belajar bicara jujur. Kita belajar hidup tulus. Kita belajar punya hati yang bersih. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab janji apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta, apa sih untungnya sebuah kejujuran? Saya lihat beberapa hal sederhana di sini. Coba saya lihat Mazmur 32, mulai dari ayat yang ke-10. Banyak apa? Kesakitan atau banyak penderitaan diderita orang fasik. Tetapi apa? Orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan apa? Kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai apa? Orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai apa? Orang-orang jujur. Jadi Alkitab sudah bilang bahwa buat orang fasik, buat orang yang tidak jujur, Alkitab bilang apa? Akan ada banyak kesakitan dan penderitaan. Berarti hal yang pertama saya catat di sini, kejujuran akan mendatangkan ketenangan. Saudara, orang itu kalau bicara jujur, orang itu kalau hidupnya jujur, hidupnya tenang. Polisi mau lewat depan rumahnya, ngiung, 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 dia tenang. Tapi orang yang tidak jujur, lewat polisi depan rumahnya langsung dia bilang, Ma, kalau sampai saya ditangkap, maka kamu jangan kawin lagi, Ma. Istrinya kaget, ada apa, ada apa, ada apa? Saya kayaknya mau ditangkap polisi, udah ngiung, ngiung, ngiung. Gak taunya tetangga sebelah rumahnya kebakaran. Ya kan? Orang jujur hidupnya gak tenang. Ya kan? Orang tidak jujur, saya sebetulnya tahu, cuman saya pengen lihat sudah ngantuk atau enggak. Pendeta tuh begitu, walaupun salah belaga nggak tahu. Orang jujur hidupnya tenang, orang tidak jujur hidupnya nggak tenang. Makanya ibu-ibu, ini khusus untuk ibu-ibu, bapak-bapak boleh dengar boleh. Tapi bu, saya mau kasih tahu. Kalau suami bohong atau apapun, ibu jangan marah. Suami pulang telat, ibu marah-marah. Kamu dari mana? Wah, suami lebih galak, kan laki-laki itu kan wibawanya lebih tinggi. Diam kamu, perempuan mau atur semuanya. Alkitab berkata, hei istri, tunduk pada suami. Kalau dia udah ngomong begitu, ibu mau bilang apa? Nggak boleh ngelawan, nggak boleh. Karena ayatnya bilang, hai istri tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Weh, minta ampun dahsyat. Itu setiap suami hafal pasti ayat itu di luar kepala. Karena itu senjata ampuh seorang suami. Weh, minta ampun. Ya kan? Jadi ibu jangan ngatur-ngatur suami. Suami mau pulang terlambat, mau pulang apa, jangan diatur-atur. Kalau sampai dia pulang terlambat, tanya aja, tanya yang banyak. Karena orang kalau bohong susah nyocokinnya. Nggak percaya dikasih tahu, ya kan? Orang kalau bohong susah nyocokinnya, iya kan? Kamu tadi
Aduh sayang, I miss you so much. Kok kamu baru pulang jam segini sayang? Gitu kan? Iya aku tadi rapat. Oh iya. Ya kan? Sampai jam berapa sayang rapat tadi? Nah, ya kan? Jam 10. Oh iya ya. Udah habis ngobrol-ngobrol yang lain tanya. Rapatnya sama siapa aja? Oh iya nih. Tadi kamu rapat sampai jam berapa sayang? Nah gitu ya. Itu kadang-kadang kalau nggak jujur nyocok ini tadi mau ngomong jam berapa ya? Ya, kamu rapat sama siapa aja sayang? Oh hasilnya bagus. Ngomongin apa sayang? Oh itu pengeboran minyak. Oh iya. Ya, kamu udah makan sayang? Udah. Oh, di mana kamu makan? Enggak, tadi aku makan steak. Lu katanya rapat. Oh enggak, tadi siang makan steak. Ya kan? Bu, jangan keburu emosi dulu, tenang. Suami pulang terlambat langsung nyanyi. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing hidupku. Makanya coba saudara perhatikan, banyak bapak tuh sakit jantung. Karena orang kalau bohong itu jantung kan bekerja lebih, ya kan? Saya tidak nyindir. Jangan main ibu-ibu langsung, kamu sakit jantung ya? Gilbert bilang kamu tukang bohong ya? Jangan begitu, orang kan cuma bercanda, jangan masukin di hati. Simpan aja di otak. Kalau masukin di hati sering lupa ya. Lu iya. Rata-rata Pak, kita jujur-jujur aja lah, kita kan sama-sama laki-laki lah Pak. Nah, udahlah jangan ada ketertutupan di antara kita lah. Toh khotbah sedang bicara tentang kejujuran. Ayolah kita jujurlah. Biar orang kalau suka tidak jujur, karena ya saya tidak bilang orang sakit jantung pasti suka bohong. Enggak lah, enggak boleh begitu. Itu kan namanya menghakimi, kan enggak boleh Alkitab bilang ya kan. Tapi kadang-kala orang tuh, dan ini memang benar dibuktikan oleh kedokteran, orang kalau bicara tidak jujur, orang kalau hidup tidak jujur, itu jantung dan adrenalin dalam darah, lalu gerak darah dalam tubuh itu sangat terganggu. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk tidak jujur. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Dan sudah ngalamin sendiri, kalau sudah nggak jujur itu seperti ada yang nggak tenang gitu. Mungkin sudah bilang sama saya, oh dulu pertama-tama begitu pendeta, tapi sekarang saya udah biasa. Ketahuan lu ya. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, belajarlah hidup jujur. Amin. Jujur tuh jauh lebih enak. Saudara pelajari sendiri. Orang jujur tuh lewati banyak masalah, tapi dia menang. Orang jujur kadang-kala nggak disukai orang. Kenapa? Karena gue sih bergaul sama dia merepot, terlalu jujur orangnya. Apa-apa aja jujur banget. Tapi saudaraku, untuk sementara saudara boleh tidak disukai, tapi untuk selanjutnya saudara dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya dimanapun kau berada. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi orang jujur, sekali lagi, kejujuran membawa kita pada apa? Ketenangan. Dan kalau kita jujur, kita tenang, otomatis kita lebih sehat. Amin. Hidup kita lebih mudah bersorak-sorai. Karena kita bilang, bersorak-sorailah hai orang-orang apa? Jujur. Karena orang jujur mau diapain juga, kejujuran akan tetap tampil sebagai pemenang. Amin. Daniel kan orang jujur, tetapi dia difitnah, dia dirancangkan yang jahat. Yusuf kan orang jujur, tetapi dia difitnah, dia dirancangkan yang jahat. Sadrak, Mesak, Abednego kan orang-orang jujur, tetapi dia difitnah. Tetapi dengar baik, dimanapun orang jujur berada, mujizat dan kemenangan dari Tuhan selalu menyertainya. Haleluya. Dengar baik, kejujuran akan mendatangkan apa? Ketenangan. Coba saudara perhatikan, kapan saudara nggak bisa tidur? Saudara perhatikan, kapan saudara gelisah? Biasanya kalau ada dosa yang saudara simpan, ada hal-hal yang belum saudara bereskan. Tapi waktu kau hidup jujur, kau hidup tulus, maka kau akan lebih tenang. Yang kedua saya pelajari, kejujuran membawa hidup yang lebih dekat dengan Tuhan. Coba saudara lihat Amsal pasal 3, ayat 32. Karena orang yang sesat adalah apa? Kekejian bagi Tuhan. Tetapi apa?
Dengan orang jujur, ia apa? Ia apa? Ia apa? Bergaul erat. Berarti yang kedua, kejujuran membawa hidup yang dekat dengan Tuhan. Orang jujur hidupnya dekat sama Tuhan. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Orang jujur hidupnya apa? Dekat dengan Tuhan. Kenapa saya bilang orang jujur dekat sama Tuhan? Karena Alkitab bilang, dengan orang jujur ia apa? Bergaul erat. Di dalam Tuhan tidak ada yang dusta. Amin. Tuhan tidak bergaul erat hanya dengan orang-orang yang rajin ke gereja. Jangan saudara pikir karena saudara rajin ke gereja otomatis Tuhan bergaul erat sama saudara. Ya kan? Banyak orang gereja juga nipu. Karena kadang-kadang dia pikir kalau nipu pakai nama Tuhan lebih sukses. Kalau minjem sama orang dunia kan mesti bayar bunga. Kalau minjem sama anak Tuhan kan, Alkitab bilang terkutuklah loh orang yang meribakan bunganya, meribakan uangnya. Nah, kalau kamu suruh saya bayar bunga sih nggak apa-apa, tapi kamu loh yang terkutuk. Dia kan ngeri. Jadi udah nggak usah pakai bunga deh, gitu ya kan? Pas mau minta kembali, mana lo duit lu? Alkitab berkata barang siapa yang memberi jangan harapkan kembali. Dikutuk lagi lu ntar lu. Kadang-kala orang gereja yang nipu juga ada, saudara-saudara. Jadi jangan karena orang gereja langsung saudara percaya, enggak, minta hikmat dulu sama Tuhan. Alkitab bilang uji segala sesuatu lihat dari buahnya, ya kan? Kadang-kala orang gereja yang main judi juga ada, nonton bola sambil masang doa lagi dalam nama Yesus. Tuhan dalam nama Yesus. Biar berhasil menang, biar berhasil menang. Lumayan nih Tuhan, perpuluhannya 10 juta sih lebih nih Tuhan nih. Awas lu ya. Nonton bola ya nggak apa-apa, tapi jangan ikut taruhannya dong. Ya kan? Kadang-kala orang gereja sih orang gereja, bisnisnya nyelundup jalan terus. Oh, tiap minggu nulis di pokok doa lagi, tolong doakan bisnis. Supaya nggak ketangkep. Setiap kali dia masukin ke bea cukai, dia doa dalam nama Yesus Tuhan, butakan mata orang-orang bea cukai. Nah gereja tiap minggu doa orang buta supaya melihat. Dia berdoa supaya orang melihat jadi buta. Kebangatan lu bener-bener ah. Ya. Kadang-kala orang gereja yang punya piaraan juga ada. Ada yang punya piaraan. Yang dipiara orang juga ada. Dan piaraannya sama istrinya dua-duanya masuk di gereja yang sama lagi. Cuman yang satu pagi, yang satu sore. Aduh. Tapi di sini sih enggak lah. Enggak lah, masa ada sih yang tersinggung, enggak lah. Sudah kelihatan baik-baik lah. Ya. Tapi kalaupun tersinggung, ya bertobat lah. Jangan ikut ketawa. Oh iya masa ya, orang gereja bini piaraan. Kayak gua aja tuh orang. Bertobat, berhenti, tinggalin. Kan sudah dengar firman, udah tahu kebenaran. Jangan udah tahu dosa, ya udahlah Tuhan kadung. Waduh, enak aja. Tuhan bergaul erat dengan orang yang apa? Jujur. Alkitab berkata, di dalam Tuhan tidak ada dusta. Amin. Dia adalah Allah yang benar dan di dalam Dia tidak ada apa? Ketidakbenaran. Jadi sekali lagi saya mau ulangi. Kejujuran membawa apa? Ketenangan. Yang kedua, kejujuran membawa apa? Membawa hidup yang bergaul karib dengan Tuhan. Yang ketiga saya pelajari Yesaya 33 ayat 15. Doa saya mulai hari ini, setiap saudara, ayo kita belajar jadi orang-orang yang jujur, jadi orang-orang yang tulus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang jujur gak mungkin sampai gak dapat pekerjaan. Orang tulus gak mungkin gak akan berhasil. Dunia ini sedang kekurangan ke orang-orang yang jujur sama tulus. Kalau sudah dokter, jadilah dokter yang jujur dan tulus. Kalau sudah pedagang, jadilah pedagang yang jujur dan tulus. Saudara ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang jujur dan tulus. Saudara orang muda, jadilah orang muda yang jujur dan tulus. Maka engkau akan lihat berkat yang luar biasa dalam hidup saudara. Kejujuran akan mendatangkan apa tadi? Ketenangan. Yang kedua, kejujuran membawa hidup yang dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, coba lihat Yesaya 33 ayat 15.
Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang apa? Menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dialah seperti orang yang apa? Tinggal aman apa? Di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya apa? Terjamin. Berarti ketiga, kalau kita bicara kejujuran, kejujuran akan mendatangkan ketenangan. Yang kedua apa? Kejujuran membawa hidup yang dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kejujuran mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Kejujuran mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Alkitab berkata apa? Dalam Yesaya 33 itu, dia seperti tinggal aman di tempat-tempat yang apa? Tinggi. Dia melihat berkat-berkat Allah yang luar biasa. Karena kalau kita jujur, berkat kita datangnya dari Tuhan. Amin. Karena berkat kita datangnya dari Tuhan, belalang pelahap tidak bisa memakan habis. Karena berkat kita, anugerah kita, mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita, itu made in heaven. Karena kita jujur. Selalu saya bilang orang jujur itu punya hotline to heaven. Orang jujur itu punya hubungan langsung ke sorga. Sehingga berkatnya pun datangnya langsung dari sorga. Tetapi sebaliknya, kalau keuntungan kita, berkat kita datangnya bukan dari kejujuran, mungkin salah menatap saya dan bilang, ya ada juga sih jujurnya, nggak 100% nggak jujur. Ya jadi joint venture lah gitu kira-kira. 60% jujur, 40% sikutan. Berarti setan punya kuasa yang 40% itu. Saudara beli susu buat anak saudara dari uang yang tidak jujur, maka setan merasa dia punya hak, dia nanam saham dalam diri anak saudara. Jangan heran nanti kalau besar jadi orang aneh, karena saudara membesarkan dia dengan uang yang tidak halal. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ulangi, ayo kalau kita bisnis dengan jujur. Kalau kita mau melayani, kita melayani dengan tulus, kita melayani dengan jujur. Karena orang-orang jujur yang akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, doakan kunci berkat. Betul. Tapi kalau saudara doa, saudara minta sama Tuhan, saudara puasa, saudara pergi ke gereja, tapi hidup saudara nggak jujur, saudara akan bingung sendiri. Kok saya doa nggak lihat mujizat ya? Orang kayaknya enak bener pendeta, nyembah Tuhan, dapat mujizat. Doa dapat mujizat. Saya udah doa sampai berbusa, nggak mujizat. Mungkin sambil doa ketelan soklin kali. Kok bisa sampai berbusa? Nah. Perhatikan hidup saudara. Kalau engkau hidup jujur, engkau hidup tulus, orang merancangkan apapun, engkau tetap akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, yang keempat, coba lihat Mazmur 140 ayat yang ke-14. Sungguh orang-orang benar apa? Akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Sekarang saudara lihat Amsal 2 ayat 21. Karena apa? Orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak berselalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan orang fasik akan dipunahkan dan pengkhianat akan apa? Dibuang. Tapi tetap orang jujur yang akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Berarti yang keempat, kejujuran pada akhirnya pasti akan melihat kemenangan yang besar. Kejujuran pada akhirnya. Betul. Kadangkala orang jujur, perjalanannya itu, jalan yang dia tempuhnya kadangkala berat, tapi orang jujur pasti menang. Amin. Orang fasik, orang yang tidak jujur, pasti kata Alkitab akan dipunahkan.
Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, tetapi pendeta kan belum ngerti dunia bisnis mungkin pendeta. Kita kalau di dunia bisnis kalau terlalu jujur-jujur pendeta, susah untungnya. Kita kalau jujur-jujur pendeta, wah nggak bisa maju-maju. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, model-model seperti itu satu saat justru akan melihat kerugian yang besar. Karena engkau undang setan, engkau undang dosa, engkau undang dusta dalam kemajuan dan keberhasilanmu. Saatnya akan tiba, setan, dosa, dusta bersama-sama akan menuntut sesuatu daripadamu. Tapi waktu kita bicara tentang kejujuran, waktu kita berjalan dalam ketulusan, untuk sementara orang jujur jalannya lebih lambat, tetapi hasil akhirnya Allah akan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan, saudara-saudara yang melayani, ayolah melayani dengan tulus dan jujur. Saudara-saudara yang bisnis, ayolah bisnislah, daganglah dengan jujur, dengan tulus. Ibu-ibu rumah tangga, suami-suami, ayo belajar jujur, belajar tulus, jangan simpan apa-apa. Nolong adikmu, nolong kakakmu ngomong sama suami, nolong adikmu, nolong kakakmu ngomong sama istri, ya kan? Nolong mamahmu ngomong sama suami, ngomong sama istri. Jangan bilang-bilangnya sama dia. Dia pelit tuh. Ada roh Arab tuh orang tuh. Ampun. Banyak rumah tangga kan hancur kemudian karena apa? Karena tidak jujur. Tidak jujur itu untuk sementara bisa menyelesaikan persoalan, tetapi kemudian akan membuat persoalan bertambah kali lipat. Betul? Iya kan? Saudara, tolong mamah saudara nggak pakai ngomong. Habis pendeta, istri saya kalau tahu pendeta, mulutnya ember banget. Udahlah, pokoknya saya diem-diem lah kan, toh dia, saya nggak merugikan dia, ini saya tolong, ya kan? Tapi sampai sebuah titik, waktu istri saudara tahu, dia bilang, ternyata di depan saya kamu malaikat, tapi di belakang saya kamu serigala yang buas. Kamu bohongin saya. Sayang, bukan soal uang yang kamu kasih, tapi keberanian kamu bohongin saya. Betul, sekarang kamu kasih uang sama mama. Besok-besok kalau mama udah gak ada, kamu kasih uang sama Susi, Yanti, Yani. Saya udah gak tahan. Aku tidak diciptakan untuk dibohongi. Sakit hatiku. Aduh. Ketidakjujuran untuk sementara bisa menyelesaikan persoalan, tapi kemudian mendatangkan masalah yang lebih berat. Biarlah kita hari ini berkata, Tuhan, saya mau hidup jujur, saya mau hidup tulus. Saya orang-orang muda yang mau hidup jujur, mau hidup tulus. Di mana kejujuran dan ketulusan, di mana disitulah ada sorak-sorai kemenangan yang luar biasa. Kita bangkit berdiri. Udah habis ngobrol-ngobrol yang lain, tanya, rapatnya sama siapa aja? Oh ini. Tadi kamu rapat sampai jam berapa sayang? Nah gitu ya. Itu kadang-kadang kalau nggak jujur nyocok ini, tadi gua ngomong jam berapa ya? Ya? Kamu rapat sama siapa aja sayang? Oh hasilnya bagus. Ngomongin apa sayang? Oh itu pengeboran minyak. Oh iya. Ya, kamu udah makan sayang? Udah. Oh, di mana kamu makan? Enggak, tadi aku makan steak. Lu katanya rapat. Oh, enggak, tadi siang makan steak. Ya kan? Bu, jangan keburu emosi dulu, tenang. Suami pulang terlambat langsung nyanyi. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing hidupku. Makanya coba saudara perhatikan, banyak bapak tuh sakit jantung. Karena orang kalau bohong, itu jantung kan bekerja lebih, ya kan?
Saya tidak nyindir. Jangan main ibu-ibu langsung, kamu sakit jantung ya? Gilbert bilang kamu tukang bohong ya? Jangan begitu, orang kan cuma bercanda, jangan masukin di hati. Simpan aja di otak. Kalau masukin di hati sering lupa ya kan? Lu iya. Rata-rata Pak, kita jujur-jujur aja lah, kita kan sama-sama laki-laki lah Pak. Nah, udahlah jangan ada ketertutupan di antara kita lah. Toh khotbah sedang bicara tentang kejujuran. Ayolah kita jujurlah. Biar orang kalau suka tidak jujur, karena ya saya tidak bilang orang sakit jantung pasti suka bohong. Enggak lah, enggak boleh begitu. Itu kan namanya menghakimi, kan enggak boleh Alkitab bilang ya kan. Tapi kadang-kala orang tuh, dan ini memang benar dibuktikan oleh kedokteran, orang kalau bicara tidak jujur, orang kalau hidup tidak jujur, itu jantung dan adrenalin dalam darah, lalu gerak darah dalam tubuh itu sangat terganggu. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk tidak jujur. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Dan sudah ngalamin sendiri, kalau sudah nggak jujur itu seperti ada yang nggak tenang gitu. Mungkin sudah bilang sama saya, oh dulu pertama-tama begitu pendeta, tapi sekarang saya udah biasa. Ketahuan lu ya. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, belajarlah hidup jujur. Amin. Jujur tuh jauh lebih enak. Saudara pelajari sendiri. Orang jujur tuh lewati banyak masalah, tapi dia menang. Orang jujur kadang-kala nggak disukai orang. Kenapa? Karena gue sih bergaul sama dia merepot, terlalu jujur orangnya. Apa-apa aja jujur banget. Tapi saudaraku, untuk sementara saudara boleh tidak disukai, tapi untuk selanjutnya sudah dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya dimanapun kau berada. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi orang jujur, sekali lagi, kejujuran membawa kita pada apa? Ketenangan. Dan kalau kita jujur, kita tenang, otomatis kita lebih sehat. Amin. Hidup kita lebih mudah bersorak-sorai. Karena kita bilang, bersorak-sorailah hai orang-orang apa? Jujur. Karena orang jujur mau diapain juga, kejujuran akan tetap tampil sebagai pemenang. Amin. Daniel kan orang jujur, tetapi dia difitnah, dia dirancangkan yang jahat. Yusuf kan orang jujur, tetapi dia difitnah, dia dirancangkan yang jahat. Sadrak Mesak Abednego kan orang-orang jujur, tetapi dia difitnah. Tetapi dengar baik, dimanapun orang jujur berada, mujizat dan kemenangan dari Tuhan selalu menyertainya. Haleluya. Dengar baik, kejujuran akan mendatangkan apa? Ketenangan. Coba saudara perhatikan, kapan saudara nggak bisa tidur? Saudara perhatikan, kapan saudara gelisah? Biasanya kalau ada dosa yang saudara simpan, ada hal-hal yang belum saudara bereskan. Tapi waktu kau hidup jujur, kau hidup tulus, maka kau akan lebih tenang. Yang kedua saya pelajari, kejujuran membawa hidup yang lebih dekat dengan Tuhan. Coba saudara lihat Amsal pasal 3, ayat 32. Karena orang yang sesat adalah apa? Kekejian bagi Tuhan. Tetapi apa? Dengan orang jujur, ia apa? Ia apa? Ia apa? Bergaul erat. Berarti yang kedua, kejujuran membawa hidup yang dekat dengan Tuhan. Orang jujur hidupnya dekat sama Tuhan. Amin. Saya ulangi sekali lagi, orang jujur hidupnya apa? Dekat dengan Tuhan. Kenapa saya bilang orang jujur dekat sama Tuhan? Karena Alkitab bilang, dengan orang jujur ia apa? Bergaul erat. Di dalam Tuhan tidak ada yang dusta. Amin. Tuhan tidak bergaul erat hanya dengan orang-orang yang rajin ke gereja. Jangan saudara pikir karena saudara rajin ke gereja otomatis Tuhan bergaul erat sama saudara. Ya kan? Banyak orang gereja juga nipu. Karena kadang-kala dia pikir kalau nipu pakai nama Tuhan lebih sukses. Kalau minjem sama orang dunia kan mesti bayar bunga. Kalau minjem sama anak Tuhan kan, Alkitab bilang terkutuklah loh orang yang meribakan bunganya, meribakan uangnya. Nah, kalau kamu suruh saya bayar bunga sih nggak apa-apa. Tapi kamu loh yang terkutuk. Dia kan ngeri. Jadi udah nggak usah pakai bunga deh, gitu ya kan. Pas mau minta kembali, mana lo duit lo? Alkitab berkata barang siapa yang memberi jangan harapkan kembali. Dikutuk lagi lu ntar lu. Kadang-kala orang gereja yang nipu juga ada, saudara-saudara. Jadi jangan karena orang gereja langsung wah saudara percaya, enggak, minta hikmat dulu sama Tuhan. Alkitab bilang uji segala sesuatu lihat dari buahnya, ya kan?
Kadang-kadang orang gereja yang main judi juga ada, nonton bola sambil masang doa lagi dalam nama Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus, biar berhasil menang, biar berhasil menang. Lumayan nih Tuhan, perpuluhannya 10 juta sih lebih nih Tuhan nih. Awas lu ya. Nonton bola ya nggak apa-apa, tapi jangan ikut taruhannya dong, ya kan? Kadang-kadang orang gereja sih orang gereja, bisnisnya nyelundup jalan terus. Oh, tiap minggu nulis di pokok kejujuran, itu nggak ada. Dan saya percaya kalaupun dibuka, tidak ada yang mau mendaftar. Iya kan? Tapi coba kalau sudah ke toko buku hari-hari ini, saya akan jumpai banyak kalimat-kalimat judul buku seperti ini. Trik mempengaruhi bawahan Anda. Wah. Trik bagaimana mengambil hati atasan Anda. Ya. Trik bagaimana menjadi seorang penjual yang sukses. Karena dunia ini hari-hari ini penuh dengan trik. Tetapi saya tetap percaya langit dan bumi boleh lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Dunia boleh semaju apapun, firman Tuhan tetap jaminan untuk berkat dan kemenangan hidup kita. Haleluya. Mazmur pasal 64 ayat 1 untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikan aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak apa? Orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Berarti orang-orang tulus hari-hari ini seringkali dalam masalah. Alkitab bilang apa? Menajamkan lidahnya seperti pedang, membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk apa? Menembak orang yang apa? Tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Lihat kiri kanan saudara, tanya, kamu tulus nggak? Tanya aja nggak apa-apa. Tanya aja nggak apa-apa. Kalau dia marah, lapor saya bilang, pendeta dia marah. Lihat aja kiri kanan saudara, tanya, kamu tulus nggak? Ayo cepet. Kok takut? Ayo saya tungguin. Ayo tungguin. Kenapa sih saudara tidak mau melepaskan pandangan saudara dari saya? Lihat aja kiri kanan saudara, kenapa sih bilang sama dia, hei, kamu tulus nggak gitu? Saya khawatir banyak gereja itu dia kalau masuk itu kiri kanannya siapa juga dia nggak tahu. Makanya kalau handphone hilang, siapa yang tanggung jawab dia nggak tahu. Masa kalau sudah masuk kebaktian, saya percaya gereja adalah keluarga. Amin. Kan ini kan gereja kita punya misi kan tuayan beribu-ribu laksa. Betul? Ya kan? Setiap saudara harus jadi pemenang-pemenang jiwa. Amin. Nah, kalau saudara pemenang jiwa, saudara harus tahu dulu yang di jemaat ini siapa, yang di Betani sini siapa. Jangan saudara main injilin orang. Kamu udah masuk gereja, udah. Gerejanya di mana? Itu di Betani situ, di JHCC. Oh, jam berapa? 8.30. Sama dong kita. Lah. Ya. Alkitab bilang apa? Orang tajamkan apa? Lidahnya seperti pedang, membinikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak apa? Orang yang tulus hati dari tempat tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan apa? Tidak takut-takut. Atau terjemahan aslinya juga sama artinya dengan tidak tahu malu. Artinya pokoknya dengan segala cara, halal atau haram, pokoknya orang yang jujur, orang yang tulus hati, mau coba diperdayakan. Itu yang dunia sedang buat hari-hari ini. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang? Saya bisa lihat gak? Masalah orang tulus. Gak ada salah apa-apa. Orang coba buang kata-kata fitnah. Orang coba buat tindakan-tindakan jahat.
orang coba buat perangkap. Kenapa? Dengar baik. Karena orang jujur, karena orang tulus, dimanapun dia berada, dia punya sesuatu yang bisa dia bagikan. Allah akan mengangkat dia dan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi orang dunia kalau lihat orang tulus tuh gregetan, ya kan? Nah itu, mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap. Rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi, dikatakan apa? Mereka udah siap, mereka udah buat apapun. Tetapi Allah, kata Alkitab apa? Menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong apa? Mereka yang terluka. Orang yang rancangan yang jahat justru dipermalukan. Iya, Tuhan membuat mereka tergelincir. Karena apa? Lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala, maka semua orang takut dan apa? Memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan apa? Bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang jujur dikatakan apa? Akan bermegah. Setiap orang sebetulnya merancangkan untung dalam hidupnya. Apa sih untung? Saya percaya bahwa untung berarti saya mendapat sesuatu lebih daripada apa yang saya berikan. Itu yang saya beri nama untung. Kalau saya beli 500, saya jual 2,5 juta, itu agak kelewatan. Kalau saya beli 500 lalu saya jual 1.500, saya beri nama saya untung. Kalau saya beli 500, saya jual 250, namanya saya oon. Loh, kalau saya beli 500 saya jual 2,5 kan rugi ya, itu namanya O2N. Ya kan, agak kurang pintar. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Untuk bagikan berkat lewat firman Tuhan. Puji Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. Saya percaya perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan yang penuh kemenangan. Amin. Kalau kita berjumpa dengan Yesus dan kita nggak pulang bawa sesuatu, saya pikir something is wrong. Pasti ada yang nggak beres. Karena perjumpaan dengan Tuhan pasti membawa pulang sesuatu. Saudara yang sakit sudah pulang dengan kesembuhan. Saudara yang lemah sudah pulang dengan kekuatan. Saudara yang jenuh sudah pulang dengan semangat baru. Saudara-saudara yang rumah tangganya goyang sudah pulang dengan kepastian bahwa Allah memberkati dan memberi kemenangan bagi keluarga kita. Haleluya. Mazmur 64 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Hari ini saya mau bicara tentang keuntungan di balik kejujuran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cari orang pintar hari-hari ini banyak. Banyak sekali orang pintar. Ya kan? Gelar master, di mana-mana. Doktor di mana-mana, mulai dari yang doktor asli sampai doktor bikin-bikinan ada. Karena hari-hari ini cari orang pintar banyak. Saya pikir cari orang kaya juga nggak sedikit. Saudara, hari-hari ini cari orang kaya banyak, saudara-saudara. Ya kan? Orang boleh bilang Indonesia krisis, tetapi apa juga ada di Jakarta, ya kan? Mercedes yang terbaru kek, BMW kek, yang terbaru apa juga ada. Bentley, bukan Bendy. Bendy mah di Tondano situ banyak.
Bentley. Wih, gaya banget. Ya kan? Apa Porsche? Susah itu nyebutnya itu. Cari orang kaya hari-hari ini juga tidak sedikit, banyak saudara-saudara. Cari orang pintar banyak, cari orang kaya banyak. Cari orang yang gagah juga banyak hari-hari ini. Jadi saudara-saudara di sini yang belum dapat pasangan teman hidup, jangan khawatir, teguhkan iman saudara. Mulai dari yang ganteng sekali sampai yang kurang ganteng, sampai yang ya pas-pasan begitu. Ada yang ganteng tapi oon. Ada juga begitu, ganteng sih ganteng. Weh, dia ganteng tapi atos. Orang pikir naik atos, bukan, agak tolol sedikit. Cari orang yang kaya banyak, cari orang pintar banyak, cari orang gagah banyak. Dan saudara-saudara yang pria, cari orang cantik juga hari ini banyak. Mulai dari yang ke salon 3 bulan sekali, sampai yang sebulan 3 kali. Mandi madu, mandi susu, untuk menstabilkan mandi areng. Iya kan? Yang paling langka, yang paling susah saudara cari hari-hari ini adalah orang jujur. Sampai di sini saudara ngerti maksud saya? Kalau saudara pengusaha, saudara ngerti apa yang saya katakan. Saudara akan bilang, pendeta, cari orang pintar, pendeta hebat. Banyak sekarang orang pintar, nggak kekurangan. Mau lulusan mana? Amerika, Australia, London, Inggris, Afghanistan, mana ada? Sampai yang lulusan luar negeri, Timur Timur juga luar negeri kan? Anak kamu sekolah di mana? Di luar negeri. Karena keterbatasan biaya. Di mana luar negerinya? Timur. Aduh, minta ampun lah. Kalau cuma pengen gaya aja ya kan. Minta ampun. Tapi yang hari ini saya mau jelaskan buat saudara, karena pengusaha saudara ngerti apa yang saya maksudkan. Bahwa cari orang jujur hari-hari ini itu yang sulit. Amin. Ya kan? Mungkin saudara menatap saya dan bilang, iya pendeta, saya pernah dikecewakan. Sampai hari ini sulit saya dapat pasangan teman hidup. Dulu ada pasangan saya, orangnya baik, rajin ke gereja, penampilan gak mempermalukan. Tapi saya baru tahu, ternyata mobil yang dia pakai cuma mobil sewaan. Dia tidak jujur. Cari suami yang jujur hari-hari ini langka, ya kan? Cari suami yang bawa pulang jutaan atau miliaran, ya kan? Baik uang halal maupun haram. Jadi hari-hari ini cari orang jujur itu yang sulit. Orang yang melayani dengan jujur, orang yang bekerja dengan jujur. Karena kejujuran hari-hari ini menjadi barang langka. Sekolah komputer banyak, sekolah bahasa banyak, sekolah manajemen, sekolah ekonomi banyak. Meskipun yang terbanyak lulusan jurusan ekonomi terpuruk. Ya kan? Indonesia kan banyak, di Jakarta aja sekolah tinggi ekonomi banyak. Tapi jurusannya ekonomi lemah sama ekonomi terpuruk. Makanya sekolah tinggi ekonomi banyak, ekonomi nggak baik-baik. Karena jurusannya itu, jurusan ekonomi apa dulu? Ekonomi lemah sama ekonomi terpuruk. Banyak saudara-saudara. Ya kan? Tetapi sekolah kejujuran, sekolah tinggi ilmu, doa lagi, tolong doakan bisnis supaya nggak ketangkep. Setiap kali dia masukin ke bea cukai, dia doa dalam nama Yesus Tuhan, butakan mata orang-orang bea cukai. Nah gereja tiap minggu doa orang buta supaya melihat, dia berdoa supaya orang melihat jadi buta. Kebangatan tuh bener-bener ah. Ya. Kadang-kala orang gereja yang punya piaraan juga ada. Ada yang punya piaraan. Yang dipiara orang juga ada.
Dan piaraannya sama istrinya dua-duanya masuk di gereja yang sama lagi. Cuman yang satu pagi, yang satu sore. Aduh. Tapi di sini sih enggak lah. Enggak, masa ada sih yang tersinggung, enggak lah. Ya, sudah kelihatan baik-baik lah. Ya. Tapi kalaupun tersinggung, ya bertobat lah. Jangan ikut ketawa. Oh iya, masa ya orang gereja bini piaraan. Kayak gua aja tuh orang. Bertobat, berhenti, tinggalin. Kan sudah dengar firman, udah tahu kebenaran. Jangan udah tahu dosa, ya udahlah Tuhan kadung. Waduh, enak aja. Tuhan bergaul erat dengan orang yang apa? Jujur. Alkitab berkata, di dalam Tuhan tidak ada dusta. Amin. Dia adalah Allah yang benar dan di dalam Dia tidak ada apa? Ketidakbenaran. Jadi sekali lagi saya mau ulangi. Kejujuran membawa apa? Ketenangan. Yang kedua, kejujuran membawa apa? Membawa hidup yang bergaul karib dengan Tuhan. Yang ketiga saya pelajari Yesaya 33 ayat 15. Doa saya mulai hari ini, setiap saudara, ayo kita belajar jadi orang-orang yang jujur, jadi orang-orang yang tulus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang jujur gak mungkin sampai gak dapat pekerjaan. Orang tulus gak mungkin gak akan berhasil. Dunia ini sedang kekurangan ke orang-orang yang jujur sama tulus. Kalau sudah dokter, jadilah dokter yang jujur dan tulus. Kalau sudah pedagang, jadilah pedagang yang jujur dan tulus. Saudara ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang jujur dan tulus. Saudara orang muda, jadilah orang muda yang jujur dan tulus. Maka engkau akan lihat berkat yang luar biasa dalam hidup saudara. Kejujuran akan mendatangkan apa tadi? Ketenangan. Yang kedua, kejujuran membawa hidup yang dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, coba lihat Yesaya 33 ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang apa? Menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dialah seperti orang yang apa? Tinggal aman apa? Di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan. Air minumnya apa? Terjamin. Berarti ketiga, kalau kita bicara kejujuran, kejujuran akan mendatangkan ketenangan. Yang kedua apa? Kejujuran membawa hidup yang dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kejujuran mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Kejujuran mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Alkitab berkata apa? Dalam Yesaya 33 itu, dia seperti tinggal aman di tempat-tempat yang apa? Tinggi. Dia melihat berkat-berkat Allah yang luar biasa. Karena kalau kita jujur, berkat kita datangnya dari Tuhan. Amin. Karena berkat kita datangnya dari Tuhan, belalang pelahap tidak bisa memakan habis. Karena berkat kita, anugerah kita, mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita, itu made in heaven. Karena kita jujur. Selalu saya bilang orang jujur itu punya hotline to heaven. Orang jujur itu punya hubungan langsung ke sorga. Sehingga berkatnya pun datangnya langsung dari sorga. Tetapi sebaliknya, kalau keuntungan kita, berkat kita datangnya bukan dari kejujuran, mungkin sudah menatap saya dan bilang, ya ada juga sih jujurnya, nggak 100% nggak jujur. Ya jadi joint venture lah gitu kira-kira. 60% jujur, 40% sikutan. Berarti setan punya kuasa yang 40% itu. Saudara beli susu buat anak saudara dari uang yang tidak jujur, maka setan merasa dia punya hak, dia nanam saham dalam diri anak saudara. Jangan heran nanti kalau besar jadi orang aneh, karena saudara membesarkan dia dengan uang yang tidak halal. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ulangi, ayo kalau kita bisnis dengan jujur. Kalau kita mau melayani, kita melayani dengan tulus, kita melayani dengan jujur. Karena orang-orang jujur yang akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta,
Doa kan kunci berkat, betul. Tapi kalau saudara doa, saudara minta sama Tuhan, saudara puasa, saudara pergi ke gereja, tapi hidup saudara nggak jujur, saudara akan bingung sendiri. Kok saya doa nggak lihat mujizat ya? Orang kayaknya enak bener pendeta, nyembah Tuhan, dapat mujizat. Doa dapat mujizat. Saya udah doa sampai berbusa, nggak mujizat. Mungkin sambil doa ketelan soklin kali. Kok bisa sampai berbusa? Nah. Perhatikan hidup saudara. Kalau engkau hidup jujur, engkau hidup tulus, orang mau rancangkan apapun, engkau tetap akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, yang keempat, coba lihat Mazmur 140 ayat yang ke-14. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Sekarang sudah lihat Amsal 2 ayat 21. Karena gitu, untuk supaya rapih bahasanya. Tapi kan namanya saya rugi. Nah, ternyata bukan hanya dalam bisnis untung, dalam banyak hal kita bisa untung. Saya catat di sini beberapa hal. Dalam keluarga kita juga bisa untung. Dalam arti kata begini, saya memberi perhatian buat anak-anak saya, lalu anak-anak saya berhasil. Itu kan saya untung, betul? Kenapa saya untung? Karena apa yang saya tabur, saya tuai lebih dari itu. Anak-anak saya bukan hanya berhasil, tapi anak-anak saya bisa jadi berkat. Anak-anak saya bisa melayani, anak-anak saya bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, mengerjakan banyak mujizat lewat kuasa pertolongan Roh Kudus. Nah, maka kita akan bilang, waduh, saya untung loh pendeta. Rumah tangga saya bahagia sekali. Amin. Saudara beri sesuatu, saudara dapat berlipat kali ganda. Itu namanya untung. Ya. Itu namanya untung. Kenapa? Karena saudara buat sesuatu, saudara tabur sesuatu yang baik buat keluarga saudara. Dan saudara lihat hasilnya. Apa yang terjadi? Saudara tabur yang baik buat keluarga saudara, tiba-tiba dia malah jadi artis iklan sabun. Apa yang terjadi? Akhirnya anak-anak saudara justru hidup dengan narkoba. Apa yang terjadi? Justru akhirnya rumah tangga saudara hancur. Suami saudara punya perempuan lain, saudara bilang, aduh Tuhan, saya sudah buat segala-galanya gitu Tuhan. Tapi kok kayaknya Tuhan gak buat mujizat, kok kayaknya aduh rumah tangga saya seperti ini gitu. Nah, saya percaya orang jujur pasti akan melihat keuntungan. Amin. Dalam pekerjaan Tuhan juga sama. Dia buat yang terbaik. Dan dia lihat Allah mulai buka jalan yang luar biasa dalam hidupnya. Amin. Tetapi saya percaya, orang yang justru pikirannya hanya cari untung, orang yang pikir bagaimana apa yang saya harapkan harus bisa terjadi dan akhirnya menghalalkan segala cara, justru orang ini akan mengalami kerugian yang besar. Karena kita bilang orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan, orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi janji Tuhan adalah kita beroleh keuntungan asal kita mau hidup dalam apa? Kejujuran. Nah, saya catat beberapa hal penting bahwa untung dari dunia ini penuh trik. Untung dari dunia ini ada banyak orang bilang, aduh, kalau kita terlalu jujur-jujur aja bagaimana lu bisa untung? Tetapi di dalam Tuhan justru sebaliknya. Waktu kita jaga hati kita belajar bicara jujur. Kita belajar hidup tulus. Kita belajar punya hati yang bersih. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab janji apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, apa sih untungnya sebuah kejujuran? Saya lihat beberapa hal sederhana di sini. Coba saya lihat Mazmur 32, mulai dari ayat yang ke-10. Banyak apa? Kesakitan atau banyak penderitaan diderita orang fasik. Tetapi apa? Orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan apa? Kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai apa? Orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai apa?
orang-orang jujur. Jadi Alkitab sudah bilang bahwa buat orang fasik, buat orang yang tidak jujur, Alkitab bilang apa? Akan ada banyak kesakitan dan penderitaan. Berarti hal yang pertama saya catat di sini, kejujuran akan mendatangkan ketenangan. Saudara, orang itu kalau bicara jujur, orang itu kalau hidupnya jujur, hidupnya tenang. Polisi mau lewat depan rumahnya, ngiung, 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 dia tenang. Tapi orang yang tidak jujur, lewat polisi depan rumahnya langsung dia bilang, Ma, kalau sampai saya ditangkap, Ma, kamu jangan kawin lagi, Ma. Istrinya kaget, ada apa, ada apa, ada apa? Saya itu ditangkap polisi udah ngiung, ngiung, ngiung. Gak taunya tetangga sebelah rumahnya kebakaran. Ya kan? Orang jujur hidupnya nggak tenang, ya kan? Orang tidak jujur, saya sebetulnya tahu, cuma saya pengen lihat sudah ngantuk atau enggak. Pendeta tuh begitu, walaupun salah belaga nggak tahu. Orang jujur hidupnya tenang, orang tidak jujur hidupnya nggak tenang. Makanya ibu-ibu, ini khusus untuk ibu-ibu. Bapak-bapak boleh dengar, boleh. Tapi bu, saya mau kasih tahu. Kalau suami bohong atau apapun, ibu jangan marah. Suami pulang telat, ibu marah-marah. Kamu dari mana? Wah, suami lebih galak, kan laki-laki itu kan wibawanya lebih tinggi. Diam kamu, perempuan mau atur semuanya. Alkitab berkata, hei istri, tunduk pada suami. Kalau dia udah ngomong begitu, ibu mau bilang apa? Nggak boleh ngelawan, nggak boleh. Karena ayatnya bilang, hai istri tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Weh, minta ampun dahsyat. Itu setiap suami hafal pasti ayat itu di luar kepala. Karena itu senjata ampuh seorang suami. Weh, minta ampun. Ya kan? Jadi ibu jangan ngatur-ngatur suami. Suami mau pulang terlambat, mau pulang apa, jangan diatur-atur. Kalau sampai dia pulang terlambat, tanya aja, tanya yang banyak. Karena orang kalau bohong susah nyocokinnya. Nggak percaya dikasih tahu, ya kan? Orang kalau bohong susah nyocokinnya, iya kan? Kamu tadi kok, aduh sayang, I miss you so much. Kok kamu baru pulang jam segini, sayang? Gitu kan? Iya, aku tadi rapat. Oh iya. Ya kan? Sampai jam berapa saya rapat tadi? Nah, ya kan? Jam 10. Oh iya, ya.